Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru yang kami muliakan, wabil khusus guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marki SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Samsudin, Al-Ustaz Dr. Anas Ahmad Salim, Al-Mukarram Al-Ustaz Samsudin, Bapak Haji Muhammad Muhsin, Bapak Haji Muhammad Nur Yahya, Ketua DKM Bapak Haji Mursidi SAG, Ketua Panitia Saudara Taufik Aldania, dan yang baru saja menyampaikan nasihatnya Habibun Al-Mahmud Al-Habib Syekh yang datang dari Condet. Kita doakan, dan apa yang beliau sampaikan tadi saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Para ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Jadi waktu udah malam, yang enak kita doa aja deh ya. Jangan terus ini. Saya kalau udah naik di atas kok kuat. Atas panggung maksudnya ya. Para ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, kita sering datang dan hadir ke tempat acara peringatan Maulid. Timbul pertanyaan dalam diri kita, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Beda. Siapa yang? Yang nyuruh kita Maulid sebenarnya adalah Allah. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya, contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya buat contoh? Kan Nabi udah kagak, Rasulnya udah wafat. Kalau memang Rasulnya sudah wafat, pelajari riwayat sejarah beliau. Makanya ulama dulu tahu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Ulama dulu tahu, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbullah yang namanya Syarafal Anam, ada yang namanya Barzanji, ada yang namanya Diba, ada yang namanya Situdura. Ini semua sejarah pakai lagu. Kita kadang-kadang memarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya tahu, bener bro. Makanya pengarang rawi dalam rawi sumpah. Kata pengarang rawi, nahnu jiranum bilal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi. Tahu artinya? Kita bukan begitu dah. Ini pengarang rawi sumpah. Kata pengarang rawi, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihi min khaufihil aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah. Justru yang disebut
Zina itu ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Memang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain dulu kan bego. Lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain ditiup. Kan mati tuh lilin. Nyanyi panjang umurnya, panjang mati banyak umur. Maulid dibilangin ulang tahun kagak. Makanya Rasul dikatakan, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Azkal Azkiya. Ada tahu ibu? Tahu Zainal Anbiya? Kira pokoknya Zainal Anbiya. Habis sudah. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Pertama, dulu Allah ketika mau nyiptain Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya Rabb, kenapa kau ciptakan Adam? Adam itu manusia perusak. Sok tahu banget malaikat, orang yang belum dibikin dibilang perusak. Kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Ternyata malaikat melihat dari potongannya. Kalau kita pernah pergi haji ke Mekah, di Mekah ada kota namanya Jeddah. Jeddah artinya nenek. Di sana ada kuburan 5, panjangnya 7 meter. Itu diperkirakan salah satunya kuburan Nabi Adam. Bayangin orang kalau tingginya 7 meter, mulutnya kayak apa? Waduh, kata malaikat, serem ini mulutnya kayak molen gede banget. Rusakin manusia. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, malaikat heran, malaikat kagum. Sampai-sampai malaikat nanya, "Kila huwa Adam, ya Rabb, inikah yang disebut Nabi Adam?" Bukan, kata Allah. Justru Allah bilang, "Adamu uniluhu a'lal maratib." Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, "Kila huwa Nuh, inikah yang disebut Nabi Nuh?" Bukan. Justru Nabi Nuh kapalnya kagak tenggelam, perahunya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kita orang sini kalau pengen kagak kebanjiran, kagak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan oleh Rasul, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang kebalik. Jadi orang kaya yang undang ragam. Ada ragam bu, coba sama Mandarin. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati bikin tahlil kadang-kadang saya budok, saya budok. Giliran orang susah mati bikin tahlil 30 biji kelarnya. Kamu udah kita. Malaikat nanya lagi, "Kila wa Ibrahim, inikah yang disebut Nabi Ibrahim?" Bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah bilang sama api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Naru isim nakiro umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam, kagak teman-teman. Apinya kagak panas. Makanya ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di kompor. Cuma ganti bu nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca, "Ya narukuni badan wassalaman ala Khadijah." Pegang itu api, insya Allah angus. Lampu-lampu dulu. Hebatnya Nabi, sebut Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya?
Di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasul musuhnya demen. Musuh kita siapa sih? Setan, jin, iblis. Oh, dulu Nabi belum lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Ini Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gua stres ini. Siapa yang diselamatin orang yang agak ada? Bayangin, jin aja Nabi mau lahir baca selawat. Maka kalau ada orang yang agak demen baca selawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Teman berandong. Oh, Rasulullah lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah balik centang lagi. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini banyak ada nih bayi lahir bisa ngomong. Saya yakin geger sedunia. Kemarin aja kita ditipu batu naik geger. Apalagi bayi bisa ngomong. Nih hebatnya Rasul. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di rawi sering kita baca an Atha bin Yasar an Ka'ab bin Ahbar qala 'allamani abi Tawrata illa sitran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa ada di rawi bu, di rawi ada, Syarofal Anam ada, di Diba ada. Dulu Nabi belum lahir, jauh sebelum Nabi lahir, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Dia ajarin kitab Taurat sama anaknya yang namanya siapa? Kalau bahasa kitanya begini, toh lu pelajarin nih kitab Taurat sampai khatam total. Illa sifron wahida, kecuali yang selembar jangan lu pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sudu, dimasukin ke dalam kotak kunci rapat-rapat. Untuk anak lu dengar kata. Kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen. Tuh anak lu nurut. Makanya orang dulu punya istilah anak kalau dipelototin sama bapaknya takut tuh bocah. Bocah sekarang jangan kita pelototin, kita omelin, kita bapak kita dilongok. Maaf lu pak, punya sekarang. Anak dulu mendengar kata. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, itu kotak baru dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Ceritanya sama kenyataan, prediksinya gak pernah meleset. Kita kadang-kadang prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak yang ngomong aja ke teman-temannya, lu lihat ini, ntar bini gua lagi putih 9 bulan lahir, keluar aku putih bersih. Kenapa bini gua kulitnya bersih? Wah pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Tapi Rasul cerita sama kenyataan sama, kagak meleset aja-aja. Rasul disebut Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana sering bawa kotoran dalam perut. Benar, kita mandi, kita bawa kotoran dalam perut. Kita ke pasar, kita bawa kotoran. Kita sholat, kita bawa kotoran dalam perut. Tapi Rasul, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air, airnya hilang.
Nabi buang air kayak gini. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air kayak gini lah. Nah, buang air pikir kali, cuma padilah kayaknya. Waktu perang Badar Rasulullah main buang air, kata sahabat ngomong, Nabi udah jangan kemana-mana, sini aja sekali-kali ini pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Gak kalah-kalahin. Rasulullah kelar buang air, itu sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada bekasnya, ada kagak ada, apalagi baunya. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa fihi, Rasulullah badannya bau minyak misi, laler nemplok di badan Rasul nyerosok. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Rasulullah istri beliau yang namanya Siti Aisyah, bu rajin banget. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin, habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau berlaki sama suami gitu. Iya, laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, iya. Udah tanya kayaknya sini bang, punya kesturi bang. Rasain bau peremus. Hebatnya Rasulullah Zainal Anbiya, Azgal Azkiya, cintanya Nabi dari dunia sampai akhirat gak pernah berubah buat kita umatnya. Lain sama cinta kita sering berubah. Jujur aja Pak Bu, cinta kita sering berubah. Kita kan baru-baru tua pacaran terus kita tahan depan pacar. Udah jadi laki depan laki, prantet, patah ada actionnya. Ngaku aja udah. Ini kita waktu pengantin baru doang, kondangan berarti pakai baju samaan sama laki, gandengan tangan mesra banget. Jalannya becek sampai kolokan, hati-hati yang jalannya becek, mesra bener. Udah punya 3 bini nganterin kondangan bang, ajak 2.000 kondangan apa? Lakinya ngomongnya tuh jalan dewe kayaknya. Bininya pulang kondangan laporan bang, tadi gue pleset malah kotor. Cinta kita sering berubah. Rasulullah cintanya dari dunia sampai akhirat. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolong kita di yaumil qiyamah hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ayo kita Pak perbanyak baca sholawat. Satu-satunya Nabi yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua dulu hidupnya pada berkah, baca sholawat gak pernah lepas, masak baca sholawat, nyuci baca sholawat, goreng tempe baca sholawat, main-main anak baca sholawat, nyetain anak baca sholawat, ngelonin anak baca sholawat, ngelonin bapaknya anak-anak baca sholawat. Karena baca sholawat hati jadi tenang. Kenapa? Kalau tenang berarti berkah. Orang yang berkah itu kayak angin. Angin dapat kita rasakan, tapi gak dapat kita lihat. Adem, tenang. Ayo perbanyak baca sholawat. Orang tua dulu memasak aja baca sholawat, bu goreng tempe. Enak kita dengerin sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Itu gue makan tempe selawat. Oh, ibu-ibu sekarang mau main bang, mau nyanyi mulu, masak nyanyi, nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi, selama laki nyanyi. Wanita mana pasti katakan bila sunyi dengan oh, ya Allah, laki
Bang, datang bang, boleh ke Sarawak. Tapi sebelum datang Sarawak dulu. Oh, lakinya namanya Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Bininya namanya Rodia. Itu juga laki. Rodia ya Dawalai. Kalau jadi bilang semua, jadi lomba maralis. Ayo, maka maulid malam ini bisa sukses. Maulid malam ini bisa berhasil. Selesai maulid tingkatin ibadah kita. Di masjid kita cakep isi. Ayo jangan sampai masjid kita bikin doang tapi gak ada yang mau masukin. Bener bu? Bener bang? Ini masjid jangan kayak Purubatan. Kita yang bikin, kita yang masukin. Jangan kayak Purubatan, kita bikin gak ada yang mau masuk. Siapa yang mau masuk Purubatan ya? Diupain juga kita gak mau. Bener bu? Disuruh juga gak mau. Maka ini masih jangan jadikan Purubatan. Yang belum doyan baca, yang belum doyan ayo lewat ngaji, lewat maulid kita kumpul kembali stabil. Yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan, sholatnya juga doyan, masuk ke musola ramai, sholat berjamaah. Sebab kenapa? Ciri-ciri umat Rasulullah yaqusu sya'rahu, pertama menunjuk rambut. Yang kedua, yasufuna fi sholati kasufufi bil kita. Kalau sholat bersaf-saf seperti orang yang mau perang, artinya berjamaah. Saya yakini masjid kita gede, cakep, Masjid Al-Amin. Kalau sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya subuh sering lewat sini, saya tahu. Kalau jam 4 saya lewat sini, tidak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo nih, yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan. Ini negara kita negara bebas, mau apa aja masuk, boleh. Kita bikin pengajian, bikin dakwah, kapan aja boleh, gak ada larangan di Indonesia. Siang, malam, sore kita bikin pengajian, gak ada larangan. Jalanan kita tutup buat bikin tabligh akbar, masih boleh. Dakwah bebas di Indonesia. Bikin pengajian bebas, tapi ke Malaysia Pak. Ceramah di Malaysia, mubalik harus bawa surat izin mubalik. Gak sembarangan dakwah di Malaysia. Tapi Indonesia bebas mau bikin pengajian kapan aja boleh. Tapi saking bebasnya di Indonesia, apa aja masuk. Saking bebasnya apa aja masuk. Apa yang kagak ada di Indonesia? Nabi palsu ada. Musodik, Nabi dari Bogor, dapat wahyu di Gunung Sindur. Pas diwawancarai di TV depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Ini Nabi stres. Muncul lagi Brebes, Jawa Barat, ada agama baru namanya Jasud, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Benar-benar ini. Nabi Tugimin. Jangan kan nama Nabi, nama Ustaz ada kurang enak. Baiklah kalau Bapak hadirin sekalian, berjalan selanjutnya kalau harus naik Tugimin. Ya, Tugimin kurang resep ya. Apalagi nama Nabi. Kalau Nabi Tugimin, main hard rock, baca sokol. Sallallahu ala Tugimin. Agak enak, agak enak. Di Indonesia apa yang kagak ada? Nabi palsu ada, malaikat palsu ada. Lia Edan, Abu Jibril. 2 tahun di penjara. Hebat polisi kita, bukan teroris doang ditangkap, Jibril di penjara. Bisa lama-lama Israel yang ketangkap. Saya yakin kalau Israel ketangkap, semua stasiun televisi pasti mengumumkan. Para pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel mencabut nyawa dari penjara oleh Pak Polisi untuk hari ini dan selanjutnya pencabutan nyawa ditunda. Aduh, yang enak nenek asik kalau mati wah, yes. Di Indonesia apa aja masuk, di Indonesia laku. Nabi palsu ada, malaikat palsu banyak, ustaz palsu. Ustaz palsu banyak, dikit-dikit ngomongin bid'ah. Tadi bid'ah, gue bid'ah. Udah sih, itu ilmunya bid'ah doang udah. Ini cara kita kalau dengan maulid jangan ngata-ngatain orang udah, bener. Masing-masing rombongan lu, kalau kalau main maulid itu rombongan lu
semua. Jangan ngacak-ngacak orang yang berdoyan maulid. Ini kadang-kadang ngacak-ngacak Pak. Orang yang berdoyan dia aja sudah kagak doyan. Kalau dalilnya katanya apa tuh 7 bulan? Kagak boleh katanya. Kalau dalilnya 7 bulan. Dalilnya memang kagak ada Bu 7 bulan. Di Quran di hadis nggak ada kali diajarin ibu-ibu kalau nggak 7 bulan. Ini hadisnya anak 7 bulan. Tapi hadis Rasulullah ada. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik ada pahalanya. 7 bulan baik apa kagak Bu? Oh, dalamnya 7 bulan baca surah Yasin, surah Yusuf, surah Maryam. Dibacain surah Yusuf agar anak dalam kandungan keluar laki-laki akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Benar? Biar kata dibacain 40 kali balik mukanya kagak tepat nepak Nabi Yusuf. 40 kali balik kita baca surah Yusuf, makanya itu bapaknya itu tetap aja keluar luntur lagi itu bukan ke situ arahnya. Tafakulan tabarukan dibacain surah Maryam tujuannya anak yang dikandung perempuan keluar itu bocah akhlaknya seperti Siti Maryam. Gak ada yang jeleknya 7 bulan baca maulid, baca tahlil, doa, kadang-kadang ada ceramahnya ya Bu. Ini tradisi yang baik yang perlu kita teruskan dan ada pahalanya. Sekarang banyak orang begini ngomongin bid'ah. Udah lah kalau ngomongin bid'ah jangan naik motor. Zaman Nabi ada motor, ada. Sekarang ada. Berarti yang punya motor bid'ah. Juga tuh motor ganti motor. Biar balik zaman dulu lagi ya. Ini zaman Nabi ada HP Bu. Sekarang berarti yang punya HP bid'ah. Saya yakin sih para punya HP semua minimal sekian. Dan itu HP makanin susu ikat mau benang lala jangan kalau semuanya dibilang bid'ah jangan naik motor, jangan naik mobil, pergi haji naik kapal, suruh naik onta, muyur di laut, abis juga sekat juga. Ini makanya perlu Pak kita ngaji dulu, perlunya majlis taklim sekarang banyak ustaz palsu, nabi palsu, malaikat palsu, sampai alamat Indonesia alamatnya sampai palsu. Makanan aja banyak yang palsu, bebas sekarang nih ketipu tidak Pak. Kemarin lebaran udah banyak makanan palsu. Kita datang ke rumah saudara lebaran dikasih makanan luarnya kain miskin dalamnya ragina. Aku aja Bu ya. Ini pengalaman nih. Kita berkira banget Pak mereknya Kobuan mantap nih mantap. Kalau kita buka dalamnya akar kelapanya. Makanan palsu kan. Yang kedua orang ngaji dosanya diangkat. Kita ke majelis taklim dosa kita banyak Bu. Dosa saudara teman-teman. Kalau kita hitung banyak banget sudah dosa mati dan selalu kabur. Nah Bu aja Bu. Kadang-kadang ibu-ibu berangkat ngaji juga bikin dosa berdasar. Yaudah Bang mau ngaji dulu ya. Kalau hujan jemuran lo mati lo. Bikin dosa lagi ya Bu. Tapi ibu-ibu ngajinya rajin, alhamdulillah. Ibu di mana-mana bangkalan kita orang lagi, ibu-ibu pengajian ibu-ibu Senin Tasar ada, mingguan ada, bulanan ada, berkah ibu-ibu, bener Bu. Pasrah bagaimana ibu-ibu? Pengajian banyak, ibu. Atau hari Sabtu tuh bangun, langsung mandi dulu, mandi sahih, dipanggilin teman-teman hadirin speaker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodian, Roland, teman-teman yang rajin ngajinya ibu kita sayur-sayur ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Temannya di rumah lagi nyautin ibu-ibu kagak ngaji karena gua lagi nyuci orang suami semalam ngomong buat ganti ngaji ya kagak ada ngaji dosa diangkat oleh Allah alhamdulillah. Yang ketiga manfaat kita kumpul di pengajian bisa silaturahmi Bu
silaturahminya rajin, umur dipanjangin, rezeki dimurahin. Nih, kita kumpul di pengajian, ketemu saudara, teman, guru, silaturahmi ada, umurnya panjang. Orang dulu umurnya panjang-panjang, Pak. Kenapa orang dulu umurnya panjang, Bu? Silaturahminya rajin. Makanya malam takbiran tuh orang tua kita udah pesen sama anaknya. Mat, Sin, Roh, bisa habis membayangin kumpul di rumah, ngapain Mbak? Kita lebaran, silaturahmi sejarah lu banyak banget di Kudurenan. Kumpul, bisa bayangin kumpul anak cucu mantu berot depan rumah, siap-siap buat berangkat mau silaturahmi lebaran. Emak sama bapak kita di belakang dan ngiringin nenek tenong. Orang dulu buat tenong Bang, ke tenong dalamnya beli dodol, wajib, geplak di bawah. Orang tua kita, bapak kita pakai jas, cuma juga pakai, ditaruh di pundak, jalan kaki gerak, celananya digulung, gak nyempul, becek, sedari ini jadi enteng, belum, berangkat pagi, pulang sore, silaturahminya. Makanya orang dulu gak pernah kehilangan obor, saudara kenal semua. Kita masih kecil dikenalin, ada cinggu di sana, ada cangkul, ada penul di sana, ada walu di sana, bener ya? Kenal semuanya, maka silaturahmi nyambung. Umurnya rada panjang orang dulu. Yang kedua, orang dulu umurnya panjang, makanannya masih asli, belum campur zat kimia, jadi belum ada penyakit. Jarang ada penyakit. Orang dulu minum air sawah kalau mati. Bener-bener ya Wak ya. Iya, mana bekas tebakan kebo. Airnya bening, bahkan diminum pakai gogolio ya. Oh, orang dulu mah gogolio kenal, ya sekarang mah gak kenal. Orang dulu, makanya orang dulu sehat-sehat. Orang sekarang umurnya rada pendek. Kenapa? Satu, silaturahmi kurang. Kenapa? Ada HP. Jangan datang lebaran ke rumah, SMS ya. Sama guru aja SMS. Kiai datang, enggak kiai dulu. Kalau lebaran kebanjiran dodol. Kiai sekarang kebanjiran SMS. Maafin ya kiai, maafin doang. Nih, ada HP, jarak jauh doang, kurang silaturahmi kita. Yang kedua, kenapa orang sekarang umurnya rada pendek? Makanan kita udah gak asli, udah banyak campur zat kimia. Makanya jangan heran sekarang Pak, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit gak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit zaman sekarang aneh-aneh, kencing pahit, berat pendek, berat asem, keseluruhan ya. Masih muda bibir bermenyon, tangan kritik itu. Orang dulu penyakit akan ada stroke, gak ada. Orang dulu paling banter penyakit budi. Benar-benar kalau gak gitu penyakit gitu itu gatel gitu. Kalau pakai berobat tidak tidak pandai juga karena kita punya emang patah gatal juga patah baik. Ini jangan macam orang dulu manjur. Ini silaturahmi rajin. Orang kalau silaturahmi di majlis taklim rajin, sama mati ada jauh. Bu, silaturahmi umur dipanjangin, sama mati ada jauh. Padahal mereka berada catatannya tanggal 1 April Minggu malam Senin saya mau berangkat ke Kudurenan, masuk ke dalam perumahan ada Masjid Al-Amin. Kata Allah, ngapain ini malaikat di sana menyambut nyawa orang sono ya Rob. Oh, ada catatannya udah ada ini bisa pegang. Dia berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat besok orang ngurusin, pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Laporan kepada Allah, ya Rob, orang masih pengen cabut kagak ada ini. Emang kemana? Kata tetangganya mungkin mulim. Mulim gimana? Di Masjid Al-Amin. Jangan dicabut ya kamu. Orang lagi pergi mulim lagi ngaji. Kalau kagak dicabut juga, bentar aja pulang mulim. Mana kalian pulang lah. Jadi umur panjang dengan drama dari Habib. Ya Allah, kesalahan saya banyak, dosa saya banyak, termasuk pemutahan kita. Saya pengen bangun tengah malam SKJJ, sambungan langsung jarak jauh. Malam pengen ngobrol sama Allah dengan enak, ada orang pada tidur semua. Mau curhat sama Allah tengah malam, mau bangun tahajud, malaikat datang mau nyambut kali jadi
itu kalau mau bangun doang. Kamar mandi masih jauh, andro kelihatan. Wah, ada pakai bismillah. Langsung ke rumahnya begini ya. Kecoba laporan ke temannya, oh ada tsunami. Oh, parah kok. Malaikat kejadian nyaretan aja, nyaretan kuncinya. Ya, manfaatnya kita nanti. Intinya maulid bisa berhasil, malam ini bisa sukses. Selesai maulid tingkatin ibadah kita. Karena kita semua hidup di dunia ini kok cuma sementara. Cuma apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batasnya. Orang main bola dibatasi waktu 45 kali 2 90 menit. Waktu normal. Kita pun hidup di dunia dibatasi sama Allah. Ada yang cuma 63 tahun kayak Rasulullah, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sehari udah mati. Benar bu? Hidup di dunia ini permainan. Permainan ada waktunya, dibatasi waktu. Main bola begitu. Lihat orang main bola. Orang main bola Pak Bu, Masya Allah dibatasi waktu. Waktu dibatasi, tahu pemain bola, tahu, sadar pemain bola, tahu waktunya dibatasi. Waktu dibatasi itu dia ngapain? Dia cari taktik, cari cara supaya ngegolin lawan. Itu yang namanya Lionel Messi, David Villa, si Pedro, ya si Puyol, si Xavi, Iniesta, semuanya itu pemain-pemain bola. Ya, si Cristiano Ronaldo, Gonzales, Bambang Pamungkas, Eka Ramdhani, itu pemain bola semua. Sadar dia waktu dibatasin, bagaimana caranya buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak. Kalau poin banyak, jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Hidup di dunia begitu. Kita lagi main, ngumpulin apa di dunia ini? Ngumpulin amal soleh, ngumpulin pahala, ngumpulin ibadah, supaya dapat poin banyak, jadi pemenang, dikasih piala oleh Allah, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Main dibatasin waktu. Dan main bola nggak sembarangan, ada yang ngawasin. Wasit. Kita juga hidup di dunia kan, siang malam tiap detik yang ngawasin Anda. Rokib Atid ngawasin kita. Itu komputer yang dibikin oleh Allah, kagak pernah error, kagak pernah loading lama, ya. Dicatat semua, yang jelek yang bagus tercatat semua. Kita diawasi hidup di dunia. Main bola ada yang ngawasi, wasit bikin pelanggaran, wasit marah, beri kartu kuning. Artinya apa? Peringatan. Lu main jangan begitu. Kalau boleh, kita pun sering dikasih peringatan. Ada peringatan yang gede, ada peringatan yang kecil. Peringatan yang gede 2004 tsunami, gempa bumi, gunung, pada demo, tuh longsor, air di mana-mana banjir, bebas yang air. Ibu-ibu aja kena air gendut. Air. Itu peringatan dari Allah. Gunung pada meletus, pada demo. Dan gunung demo, bayangin Pak, kalau kita demo nih, yang turun pasti Satpol PP sama polisi nangani. Tapi kalau gunung demo, siapa yang mau turun nangani? Mbak Marijan. Oh, Mbak Marijan sudah tewas. Sudah berjumpa dia dengan Mbak Suri. Dalam kubur ketemu, kata Mbak Suri, tenang aja Mbak Marijan, tadi dong. Ya Allah, Mbak Suri sama Mbak Marijan jadi satu namanya dia, supaya keren, sirup marjan. Ya. Terus kasih peringatan. Kalau kita main bola, bikin pelanggaran, oh pelanggaran keras, wasit marah bang, print kartu merah. Woi, lagi enak-enak main diusir ke wasit, keluar, aku boleh main lagi. Wasit kalau udah pernah marah kartu merah, kuat. Sama kita hidup di dunia jangan sampai dikasih kartu merah, belum dapat poin. Artinya apa? Belum sembuh ibadah, mati. Kartu merah. Belum sempat ngaji, mati. Belum sempat sedekah, mati. Belum sempat tobat, mati. Ya kita semuanya pasti bakalan mati. Yang muda gak tua, jangan kita merasa muda. Ustaz, saya masih muda, jangan mau mati.
mati memanjang. Kadang-kadang koknya seger, cucunya duluan. Kita nggak tahu. Kadang-kadang yang muda duluan bang. Nika Abdillah masih muda, cakep, cantik, terkenal, mati sampai sekarang. Kopi Mercury mati, Alda Risma mati, Sukma Ayu, Aji Masai, Ade Namun, Monoli, Monoli udah tua belum mati ya. Iya, makanya kita jangan merasa muda. Nih hidupnya permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara, namanya sinetron. Sinetron ada bagusnya. Cinta Fitri, season 1, season 7 habis. Oh, benar. Sinetron ada bagusnya, sandiwara ada bagusnya. Kadang-kadang lagi seru-serunya kita nonton Cinta Fitri. Si Fitri lagi berantem sama si Rizka. Diulang-ulang rambutnya sama si Rizka habis gitu. Lagi seru-serunya di pojokan TV ada bacaan bersambung. Kesel banget nenek-nenek nonton. Lagi seru-seru habis lagi. Benar bu? Itu begitu tuh. Lagi gagah-gagahnya mati. Lagi jaya-jayanya mati. Lagi naik karirnya mati. Hidup mati datangnya dadakan buat kita. Maka siapin mumpung dikasih umur panjang, dikasih nikmat kesempatan buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini panjangin umur kita, memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan anak-anak yang solehin dan solehat. Guru-guru kita doakan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kita semua. Kita minta kepada Allah agar semua kita dijauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Amin. Saya yakin berkumpul pula berkelanjutan di bawah naungan bendera Rasulullah SAW dan telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Yang kapan-kapan kalau masih penasaran undang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi ya. Mohon maaf bu, saya datang agak terlambat karena memang malam ini juga deket banget tuh acara di situ. Di mana sih pom bensin itu? Ya Omahan, karena memang dekat. Saya minta begini sama panitia, yang mana duluan? Kata dia mau pada duluan. Di sini memang belakang ada yang mau usah. Misalnya juga oh belakang ada yang mau usah. Lah, malah datang ini. Ya, adanya saya kesana dulu. Alhamdulillah selesai baca Quran. Tadi naik jam 10, bulan 11 kurang. Kemarin sampai mohon maaf. Terlambat saya bukan berarti so mahal, bukan ya. Saya juga bingung, saya juga nggak hati kalau di arah-arah begitu kayak itu. Wangi, saya bingung jadi. Kalau tak banget gitu-gitu nih ya. Yang namanya dah. Tetapi alhamdulillah, anak-anak muda bagus juga sih ada gituan di jalan rata semua ya. Dikit semua kita melihat. Mudah-mudahan doain biar sehat dan gemuk ya bu, biar sehat ya, dengan pengurus sehat daripada gemuk setruk ya. Doain biar semua guru kita yang hadir. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan pulang dulu nih, jangan pulang dulu sebelum baca doa. Mohon maaf, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Dan saya sekian, mohon maaf panitia, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada